Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraeni, mengusulkan untuk membatasi biaya belanja kampanye pada Pilkada serentak tahun 2018. Menurut Titi, hal ini bertujuan mencegah politik uang dan mahar politik di tahun pemilu ini. Secara langsung, karena kalau yang saya baca kan di Gerindra lewat akun Twitter kan sudah. Dalam sebuah diskusi polemik Warung-Daun Jakarta, Direktur Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraeni, mengusulkan untuk membatasi biaya belanja kampanye pada Pilkada serentak tahun 2018 ini. Usulan tersebut sebenarnya sudah pernah disampaikan kepada pemerintah pada pilkada sebelumnya, namun menurutnya pemerintah belum menyetujui sepenuhnya usulan tersebut. Titi juga menambahkan pembatasan biaya belanja kampanye dapat mengurangi nominal uang yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pilkada. Namun sangat disayangkan pemerintah belum menyepakati usulan tersebut menjadi undang-undang. Belakangan ini ramai diperbincangkan adanya mahar politik yang nilainya cukup tinggi yang dipatok partai politik untuk calon yang akan diusung. Titi pun beranggapan mahar politik itu jangan dijadikan alasan untuk membiayai belanja kampanye, sebab nantinya calon kepala daerah berpotensi melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan uang yang telah diberikan kepada parpol untuk biaya kampanye. Dulu kita sempat mengusulkan agar pembatasan belanja kampanye itu lebih rasional, lebih realistis, gitu ya. Jadi di mana kemudian angka batas atas belanja itu betul-betul bisa mengerem uang yang digunakan di dalam penyelenggaraan pilkada. Tapi sayangnya itu kemudian tidak diakomodir di dalam pembuatan undang-undang. Jadi permintaan kepada calon untuk meminta sekian uang dengan alasan pembiayaan saksi, menggunakan mesin partai, pengadaan alat dan bahan kampanye, operasional tim kampanye dan lain-lain tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan wajar-wajar saja. Karena kenapa? Praktik korupsi politik justru bermuara dari hal yang seperti ini. Sebab ketika terpilih dan berkuasa, maka dia akan melakukan upaya untuk mengembalikan modal besar yang sudah ia keluarkan di pilkada. Titi pun sangat berharap kepada Bawaslu agar mempunyai langkah yang jelas dalam melakukan pencegahan praktek transaksional mahar politik tersebut. Pencegahan itu merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia menjunjung integritas kepala daerah bahkan sejak pencalonannya. Dari Jakarta, Ketut Sumadias.